Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73a yang berkata demikian. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tangan Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi memberikan gambaran yang nyata bahwa pemazmur menyadari bahwa dia dijadikan oleh Allah, tapi dia juga dibentuk oleh Allah. Dan itu yang mengerjakannya adalah tangan Allah sendiri. Dan hari ini kita mau lihat saudara, tangan ilahi, tangan Tuhan ini juga melakukan hal yang sama untuk saudara dan saya sampai hari ini. Kita mau lihat poin yang pertama. Jadi poin yang pertama menegaskan bahwa tangan ilahi itu menciptakan atau menjadikan semua umat ciptaannya. Bagi pemazmur, tapi juga bagi saudara dan saya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Di situ pemazmur bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi pemazmur tahu bukan saja Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah di Taman Eden. Tapi pemazmur juga mengakui bahwa dia juga dibentuk, dijadikan, diciptakan oleh Tuhan di dalam kandungan ibunya. Dan hal yang sama juga Tuhan mau tegaskan buat saudara dan saya. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya juga diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Ini tangannya menjadikan dan menciptakan kita. Untuk poin satu ini semua orang akan mudah mengakuinya. Semua orang akan bersyukur seperti pemazmur bahwa kejadiannya dahsyat. Tapi mari kita lihat di poin yang kedua. Di poin yang kedua, tangan ilahi itu akan membentuk kita. Jadi pemazmur mengakui bahwa tangan Tuhan itu juga membentuk dia. Tangan sang ilahi itu membentuk dia. Jadi poin yang kedua, tangannya membentuk kita. Kata membentuk itu bukan membentuk lalu baru menciptakan kita, bukan. Kata membentuk di sini adalah Allah mulai mengerjakan sesuatu secara ilahi di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk dia mempersiapkan kita supaya kita bisa dipakai untuk melayaninya. Lalu Tuhan membentuk kita dengan cara apa? Kalau saudara lihat di dalam Yeremia 18 ayat 6, di sana Tuhan bilang begini buat bangsa Israel. Bangsa Israel sudah diciptakan Tuhan loh. Lalu Tuhan bilang gini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan aku. Jadi bagian poin kedua, Allah membentuk kita. Tangan ilahi itu membentuk kita. Yang pertama, 2A, supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup di dalam keluarga, hidup di dalam pekerjaan, pelayanan, gereja, bahkan bangsa. Kita akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu tujuan pembentukan tangan Tuhan. Tapi di 2B, Tuhan membentuk saudara dan saya itu melalui penderitaan.
Saudara bisa lihat di dalam Ayub 10 ayat yang ke-8 di sana. Ayub berkata, tanganmu yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ayat ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa Ayub sedang dibentuk oleh Tuhan melalui penderitaan. Jadi 2B mau menegaskan buat saudara dan saya, tangan ilahi itu membentuk kita melalui penderitaan. Jika ada saudara dan saya hari ini sedang mengalami penderitaan di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, kehidupan pelayanan, jangan takut. Karena tangan Sang Ilahi itu sedang membentuk kita, supaya kita akan keluar menjadi orang yang benar-benar murni di dalam mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayub dibentuk begitu kuat dengan tangan Tuhan melalui penderitaan, melalui masalah, melalui persoalan hidup yang cukup banyak. Tapi Alkitab berkata setelah itu Allah memulihkan Ayub dan Ayub dipakai menjadi berkat. 2C, tangannya membentuk kita supaya dia akan menjadikan kita berkat. Jadi ketika saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan bahwa setelah pembentukan yang dia kerjakan dalam hidup kita, maka dia akan membuat kita menjadi berkat. Saudara boleh lihat Yusuf. Yusuf dibentuk melalui saudara-saudaranya dengan persoalan. Yusuf dibentuk melalui Potifar dan istrinya. Tapi kemudian Yusuf dipakai menjadi berkat ketika dia dipanggil oleh Firaun dan ditugaskan menjadi mangku bumi di Mesir. Yusuf melewati proses pembentukan yang tidak mudah, supaya Tuhan menjadikan dia berkat bagi banyak orang. Jadi di 2C Tuhan mau bilang gini, ketika Tuhan sedang membentuk saudara dan saya, kita gak boleh komplain, kita gak boleh bersungut, tapi kita harus ikhlas. Dan kita bahkan harus bersyukur, sebab Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, di 2D, tangannya membentuk kita. Tangan ilahi itu membentuk saudara dan saya dengan satu tujuan, supaya karakter kita akan sama seperti karakter pribadi Tuhan yang membentuk kita. Supaya karakter kita sejalan dengan yang Tuhan punya. Supaya ketika Tuhan menempatkan kita di mana saja, orang akan melihat karakter ilahi itu hidup di dalam saudara dan saya. Dan itu hanya bisa kita miliki ketika tangan ilahi itu membentuk kita melalui penderitaan, tantangan, persoalan, dan penderitaan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa tangan ilahi menciptakan kita, menjadikan kita, tapi juga membentuk setiap kita. Amin.